Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Eka Rahayu, NIM 811141809. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari dua tipe penelitian hukum. Yang pertama adalah penelitian normatif, lalu ada tipe penelitian empiris atau bisa juga diistilahkan adalah penelitian sosiologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan dari antara keduanya. Oke, langsung saja. Nah, maka penelitian hukum adalah suatu penelitian yang objek hukumnya baik terdapat dalam ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku dan kehidupan masyarakat. Nah, maka penelitian hukum ini ada dua tipe, yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian normatif itu disebut juga penelitian hukum dogmatif. Penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum atau yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Nah, dalam penelitian normatif ini juga biasanya itu tidak memiliki subjek penelitian maksudnya. Nah, biasanya pun ada subjek penelitian itu disebut dengan narasumber. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif ini biasanya ada studi dokumentasi, lalu ada studi akademik, lalu ada naskah akademik contohnya seperti itu. Nah, di sini disebutnya adalah bahan hukum. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan teks-teks hukum, misalkan dari pasal, naskah akademik. Nah, itu yang menjadi data-data yang untuk dasar sebagai penelitian itu. Nah, lalu apa aja pendekatan dalam penelitian normatif ini? Pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, lalu ada komparatif atau perbandingan hukum. Maksudnya adalah misalkan meneliti hukum tata usaha negara di Indonesia dibanding dengan hukum tata usaha negara di Inggris. Nah, seperti itu contohnya perbandingan hukum. Lalu ada konseptual, lalu ada kasus, lalu ada historis. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian empiris. Nah, jika penelitian normatif didasarkan atas data sekunder, maka penelitian empiris ini berdasarkan data primer atau pokok, di mana data ini diperoleh langsung dari masyarakat. Jadi penelitian empiris ini di mana peneliti mengkaji dan turun langsung untuk melihat fakta-fakta apa yang terjadi di dalam masyarakat itu. Lalu subjek penelitian di penelitian empiris ini biasa disebut informan ataupun responden. Nah, kalau di penelitian empiris ini disebutkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu pertama ada observasi, wawancara, dan angket. Nah, dimana teknik ketiga-tiganya ini kita harus turun ke lapangan langsung ya. Tuh. Lalu ada pendekatan pada penelitian empiris, yaitu pendekatan sosiolegal. Nah, lalu ada pendekatan sosiolegal, di mana pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Nah, menurut buku yang pernah saya baca, yaitu studi sosiolegal, yaitu studi tekstual dalam pasal-pasal di peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan serta kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal. Lalu di sini bisa kita tahu bagaimana apa yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut.
apakah pasal-pasal tersebut merugikan ataukah menguntungkan masyarakat tertentu, dan bagaimana cara-caranya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penelitian normatif yaitu ada penelitian yang bersifat dogmatis, di mana yang menjadi tolak ukurnya itu adalah bahan-bahan hukum itu sendiri. Nah, contohnya yang saya contohkan tadi ada naskah akademik, lalu ada peraturan perundang-undangan seperti itu. Lalu ada pasal-pasal teori-teori hukum gitu. Nah, kalau dari penelitian empiris yaitu penelitian yang biasanya untuk mencari bagaimana efektivitas hukum yang sedang berlaku. Gitu. Jadi dan datanya pun yang diperoleh dari data pokok dan terjun langsung ke masyarakat. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.